Hadirin dan hadirat, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Tadi kita sudah menjelaskan bahwa riyadah atau mujahadah itu punya beberapa bentuk, dan bentuk daripada mujahadah ini itu adalah sebagai beberapa syarat untuk mendapatkan nur atau cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, keempat bentuk riyadah dan mujahadah ini, riyadah nafsiyah, kita melatih jiwa kita, kemudian mujahadah badaniyah, kita melatih juga badan kita yang juga otomatis berhubungan dengan unsur atau urusan kejiwaan kita. Nah, melatihnya itu tentu kita diharuskan berada dalam satu kondisi yang biasa disebut dengan kaum sufi dengan istilah fana, lebur di dalam lautan keesaan zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah jadi kalau untuk mencapai makam tauhid yang ketiga atau tiga macam tingkatan tauhid di dalam ajaran sufi, Allah itu esa di dalam zatnya, Allah itu esa di dalam sifatnya, dan Allah itu esa di dalam perbuatannya. Mau tidak mau, caranya, jalannya adalah salah satu bentuk riyadah itu adalah dengan kita berusaha hafal. Waliullah Ruslan ad-Dimashqi, beliau hidup ya, hampir sesama dengan Imam Al-Ghazali. Beliau dimakamkan di Syria. Di dalam risalah tauhidnya beliau menuliskan, kulluka syirkun wa la yabinu tauhiduka illa idza kharajta. Kita ini semuanya secara lahir batin, baik dilihat zat kita, sifat-sifat yang ada dalam kita, perbuatan kita, itu selamanya kita di dalam kondisi musyrik kepada Tuhan. Tapi dalam tanda kutip musyrik khafi, bukan musyrik jadi ya. Jadi musyrik tersembunyi. Kok bisa musyrik tersembunyi? Nah, itu orang bisa bertanya begitu. Apa yang membuat? Jadi beliau menjelaskan, yang membuat kita masuk dalam kategori menduakan Tuhan itu karena al-auham, dugaan kita, khayalat, imajinasi dalam diri kita yang menganggap bahwa kita ini punya wujud sendiri, dan kita memberikan pengakuan sifat-sifat yang menempel di dalam zat atau diri kita ini itu adalah sifat kita sebenarnya. Dia ada dengan sendirinya juga, berdiri dengan sendirinya juga. Kemudian perbuatan yang lahir dari ilmu, iradah, dan kudrat kita juga yang sebenarnya serba terbatas sebagaimana kita jelaskan kemarin, itu juga kita akui itu adalah perbuatan kita. Dan ini bersumber dari pemahaman bahwa kita menganggap wujud kita ini betul-betul ada dan ada dengan sendirinya. Padahal secara akal saja mampu menerima. Memang, mari kita sedikit menarik nafas dan merenungkan. Coba kita timbang. Allah itu dinamakan maujud, ada. Kita juga dinamakan maujud, ada. Tapi wujud yang dimiliki Allah itu beda dengan wujud kita. Wujud adanya Tuhan itu, dia itu qadim, terdahulu, nggak ada permulaannya. Karena terdahulu nggak ada permulaannya berarti dia harus bakin, abadi selamanya. Bandingkan dengan wujud kita ada permulaan dan ada akhir. Di dalam ajaran ilmu kalam diajarkan bahwa al-mawjud bainal adamain itu hakikatnya adalah adamun. Kalau ada sesuatu dulunya tidak ada, kemudian sekarang ada, nanti alam semesta ini nanti akan tidak ada, itu hakikatnya sebenarnya itu masuk dalam kategori tidak ada. Kenapa tidak ada? Nanti kita akan temukan jawabannya. Kita kembali lagi, wujud Tuhan itu selain dia qadim dan selain wujud Tuhan itu abadi, wujud Tuhan itu qaimun binafsi, berdiri sendiri. Nah, sekarang kita kembali kepada kita. Kita ini punya wujud, tapi wujud kita ada akhir, ada permulaan, ada akhir. Wujud kita itu qaimun billahi. Kita bisa ada karena berada dalam genggaman zat Allah Subhanahu wa taala. Kita ini diadakan oleh Allah sesuai dengan perintah ilmu, iradah, dan kudratnya, dan sampai sekarang kita masih berada dalam genggaman kudratnya atau genggaman zatnya, sehingga wujud kita ini adalah wujud yang sangat terbatas. Wujud atau zat kita saja terbatas, apalagi sifat-sifat yang menempel kepada diri kita dan perbuatan yang menempel kepada sifat kita atau hasil daripada sifat. Nah, dari sini kita bisa sedikit
ya, memberikan pencerahan kepada akal kita bahwa hakikatnya kita ini, manusia ini, kalau kita mengatakan kita ada dengan sendirinya, itu sebenarnya kita terpedaya oleh auham, oleh dugaan kita, oleh khayalat atau imajinasi kita. Nah, inilah yang membuat kita, karena dugaan-dugaan yang salah inilah, karena kita tidak tembus, membuat mata kita, akal kita, bahkan jiwa kita hanya terbatas kepada wujud yang dilihat oleh panca indera kita. Tidak tembus kepada wujud yang mutlak, yang absolut, yang tidak ada limit, unlimited. Tuhan itu tidak ada batasnya. Wujud yang menggenggam, yang ada selamanya, dan yang betul-betul jelas. Kita tidak mampu menembus ke dalam pandangan itu, dan akhirnya kita masuk dalam kategori orang yang musyrik. Nah, Imam Syekh Wali Ar-Ruslan, beliau menuliskan, wala yabinu laka tauhiduka. Musyrik lawannya tauhid. Kamu selamanya tidak akan pernah keluar dan tidak akan pernah jelas tajalli tauhid zat, tauhid sifat, dan tauhid af'al dalam dirimu itu malam takhruj min nafsik, selama kita tidak keluar dari diri kita. Makna keluar, kita fana, dan makna fana adalah kita, pandangan mata batin kita ini itu melangkah lebih jauh. Kalau tadi kita pandangan indera kita dan juga diakui oleh akal kita dan dituruti oleh jiwa kita melihat hanya sebatas alam yang dilihat oleh panca indera ini. Nah, kita harus lebih jauh lagi menembus itu, bahwasanya ada zat yang menggenggam alam semesta, dan itulah sebenarnya zat yang betul-betul ada. Nah, dengan tembusnya pandangan mata batin itu, itulah yang dimaksud dengan fana atau keluar dari diri kita. Jadi kita tidak pernah lagi terhenti kepada diri kita, kepada alam semesta. Jadi Imam Ruslan Ad-Dimashqi mengatakan, selama kita tidak keluar atau selama kita tidak fana, tidak lebur di dalam keesaan Tuhan, dan meninggalkan pengakuan-pengakuan atau imajinasi-imajinasi kita yang tadi kita sudah jelaskan bahwasanya imajinasi itu menipu, selama itu juga kita tidak digolongkan sebagai orang yang bertauhid atau orang yang monoteisme atau mengesahkan Tuhan. Tapi kalau kita mampu menembus itu dan kita sampai kepada wujud yang meliputi alam semesta, sampai kepada maha wujud yang menggenggam alam semesta, yang mengadakan alam semesta, insya Allah kita tidak melihat lagi wujudnya alam semesta ini, bahkan tidak melihat lagi wujudnya diri kita ini. Di saat itu kita resmi dianggap sebagai orang yang muwahhid. Nah, berangkat dari sini, Syekh Ruslan Ad-Dimashqi mengajarkan kepada kita. Beliau menuliskan dalam risalah tauhidnya, idza lam yabqa 'alaika harakatun faqad kamula yaqin. Kalau kita, pandangan mata batin itu sudah tidak menemukan lagi perbuatan dari diri kita, tapi kita mengatakan perbuatan itu berdiri di atas zat Tuhan, itu pada waktu itulah kita resmi kamula yakin. Keyakinan kita kepada Tuhan itu betul-betul dianggap sah. Dan seterusnya beliau mengatakan, wa idza lam yabqa laka wujudun faqad kamula tauhiduk. Tapi kalau pandangan mata batin ini sudah tidak tembus kepada wujud majazi, wujud yang tergantung kepada wujud yang maha besar, tapi kita hanya melihat wujud yang betul-betul ada, yang menggenggam segalanya, maka di saat itu juga lah kamula tauhiduk. Nah, di saat itu juga tauhid kita ini betul-betul dianggap sempurna. Senada dengan ini, Syekh Al-Islam Imam Zakaria Al-Ansari, beliau adalah guru besar di Al-Azhar, dan beliau adalah guru besar dalam mazhab Syafi'iyah. Sekarang dimakamkan di samping makam Imam Asy-Syafi'i di Mesir. Dalam Fathur Ruslan, Fathur Rahman, syarah daripada Risalah Tauhid Ruslan, beliau mengatakan, fakullama akhlasta bil khuruji an dzalik, semakin kita memurnikan pandangan mata batin kita itu, membersihkan dan menjernihkan pandangan mata batin kita itu dengan cara apa? Bil khuruj an dzalik, keluar atau menembus pandangan tentang keberadaan wujud alam semesta dan wujud kita. Kita tidak terhenti di situ, tapi kita maju lagi melihat yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, fakullama akhlasta bil khuruji an dzalik inkashafa laka
annahu ta'ala huwa al-fa'il wal mawjud la anta. Nanti itu akan dengan sendirinya kita akan mendapatkan seberkas cahaya dari Tuhan dan tersingkap kepada batin kita bahwasanya secara hakikat yang berbuat itu dan yang ada itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau demikian, Imam Zakaria Ansari mengatakan, fa idza lam tashhad gairahu, kalau kita sudah tidak memandang lagi yang perbuatan ini, yang ada berbuat hanya Allah saja, yang hidup hanya Allah saja, dan yang ada hanya Allah saja, di saat itulah kita dikatakan muwahhidan. Jadi kita betul-betul bertauhid secara hakikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh Wali Ruslan dan guru kita Zakaria Al-Ansari ini dalam Fathur Rahman itu sebenarnya senada dengan apa yang telah diajarkan oleh Imam Al-Ghazali dan dituliskan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tadi kita sudah membahas Imam Al-Ghazali membagi 4 tauhid: tauhid munafik, tauhid umumul muslimin, tauhid mutakallimin, dan tauhid tingkat ketiga, tingkat keempat tauhidnya kaum sufi. Tauhid tingkat ketiga tauhid muqarrabin. Kenapa dikatakan tingkat dia muqarrabin? Karena tauhid ini masih dalam 2 fase. Fase yang pertama itu fana dari perbuatan, dan yang kedua fana daripada sifat-sifat. Tidak menemukan lagi kalau dia yang berbuat. Jiwanya tidak menemukan lagi kalau dia yang hidup. Lahiriah memang dia berbuat, lahiriah dia hidup, tapi secara hakikat tembus pandangannya bukan, tapi yang hidup dan yang berbuat, ya yang menggenggam alam semesta. Imam Al-Ghazali menuliskan tauhid tingkat ketiga ini, tauhidnya muqarrabin, itu ayyan nura bi tariqil kashfi. Jadi kita memandang keesaan Tuhan itu tapi dengan jalan inkishaf, ketersingkapan jiwa yang tembus kepada hakikat, dan biwasitati nuril haq, tapi ini tidak didapatkan dengan akal tapi murni. Ya, setelah ada tadi mujahadah itu baru murni Tuhan berikan cahaya. Nah, setelah melihat itu apa yang muncul? Bi ayyara asya katsira. Memang pandangan mata lahiriah kita, akal kita melihat berupa-rupa sesuatu di alam semesta ini. Kita juga melihat diri kita. Tapi meskipun berupa-rupa, walakin yaraha kullaha sadiratun minal wahidil qahhar. Memang mata melihat, tapi meskipun mata kepala indrawi dan akal kita melihat semuanya itu banyak dan berupa-rupa, beragam, bermacam-macam, tapi pandangan batin tembus kepada hakikat bahwa semuanya itu bersumber dari zat Allah Al-Qahhar yang Maha Kuasa, yang tidak ada batasnya, yang liputannya meliputi seluruh alam semesta ini. Itu tauhid tingkat yang ketiga. Nah, tauhid tingkat yang keempat, kenapa lebih tinggi? Karena dia mengajarkan kepada kita untuk sampai kepada inti tauhid, yaitu fana fit tauhid. Tauhid tingkat keempat ini adalah tauhid as-siddiqin. Tauhid siddiqin itu kalau Al-Ghazali mengajarkan bi Allah yara illa wahidan. Sampai kepada pengalaman spiritual atau pengalaman jiwa, tidak ada lagi yang dilihat kecuali satu saja. Nah, kalau yang tauhid yang keempat ini itu kenapa dia tidak melihat lagi manifestasi Tuhan atau bermacam-macam yang dalam semesta ini? Kalau tingkat ketiga masih melihat, kalau keempat nggak melihat lagi. Kenapa? Karena sudah istighraq, tenggelam, fana fit tauhid, lebur di dalam lautan keesaan liputan wujud Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa bihaisu Allah yara illa wahidan fala yara nafsahu aidan. Karena dia sudah tidak melihat kecuali yang satu saja yang meliputi segalanya, jadi biar dirinya juga tidak dilihat. Inilah tauhid tingkat yang tertinggi. Nah, tauhid tingkat tertinggi adalah tauhid yang mengantarkan orang kepada panakirat. Imam Al-Ghazali lebih lanjut menjelaskan kepada kita. Jadi hasil tauhid as-salis, jadi kesimpulan daripada tauhid tingkat ketiga tadi itu ayam kasyifu laka, itu tersingkap ke dalam pandangan mata batin kita, Allah fa ila illallah, tidak ada hakikatnya yang berbuat itu kecuali Tuhan saja. Wa anna kulla mawjudin, semua yang ada di alam semesta yang dilihat oleh mata kepala yang indrawi ini, yang sempit dan terbatas ini, akal juga sempit dan terbatas, itu anna kulla mawjudin min khalqin, apa yang tercipta, min rizkin, rezeki yang didatangkan dari Tuhan, wa atain, semua pemberian Tuhan, wa man'in, ada yang kita inginkan tapi Tuhan tahan tidak diberikan kepada kita, wa hayatin, ada hidup, wa mautin, setelah hidup kita tiap hari juga melihat ada kematian,
Kita sekarang ini ada COVID. Lahirnya COVID ada. Hakikatnya juga dalam genggaman Tuhan. Tuhan juga yang datangkan. Tuhan juga nanti yang akan hilangkan. Jadi jangan pernah pandangan mata batin kita itu takut kepada COVID. Nah, maknanya di situ. Maknanya kita mengikuti aturan tapi mata batin kita tembus kepada yang memegang COVID sama dengan yang memegang kita. Nah, agar kita tidak menjadi orang yang musyrik. Nah, hayat wa maut, wa ghina wa faqr. Kita lihat ada orang yang dikayakan sama Tuhan. Kita lihat ada orang yang difakirkan sama Tuhan. Ada orang yang yu'izzu may yasha wa yudhillu may yasha, diangkat. Sudah itu ada juga yang dijatuhkan atau diangkat dan dijatuhkan lagi. Wa kullu ila ghairi dzalik, dan lain-lain. Alladzi yantaliqu alaihi ismun, yang bisa diberikan nama dalam kehidupan ini, dan itu macam-macam banyak. Ada yang diberikan pintar, ada yang bodoh, dan lain-lain segalanya. Ada yang kuat, ada yang lemah. Itu fal munfarid, menurut Imam Al-Ghazali, fal munfaridu ibda'ihi wa ikhtira'ihi huwallahu azza wa jalla wahdahu. Jadi yang sendiri mengadakannya itu, kemarin kita bahas dalam Tauhid Mutakallimin, tidak ada yang menciptakan itu. Kita itu hanya kasbun saja. Nah, bisa kembali pelajari ulang apa yang dimanakan dengan kasbun, ikhtiar atau iktisab. Nah, yang mengadakan atau yang mentaksirkan itu murni hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan fana fil af'al, lebur, tidak melihat lagi ada perbuatan yang makhluk termasuk perbuatan kita, dan tidak melihat lagi ada perbuatan diri kita, dan juga tidak melihat lagi ada yang memiliki sifat-sifat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Imam Al-Ghazali mengatakan kesimpulan daripada tauhid tingkat siddiqin, tauhid yang tingkat yang ketiga itu, alladzi kana a'la rutbatan fit tauhid, itulah puncak. Walladzi kana huwa al-ghayatul quswa, itulah kalau dalam bahasa Al-Ghazali al-ghayah, tujuan yang paling tinggi di dalam ilmu tauhid itu, yaitu bi Allah yara illa wahidan, fana fit tauhid atau fana fil zat, tidak lagi menemukan ada wujud kecuali yang satu. Nah, di saat itu lam yahdur fi musyahadatihi, di dalam pandangan batinnya itu tidak pernah terlintas. Jadi lam yahdur fi musyahadatihi al-kullah, jadi tidak pernah ada terlintas illa al-wahid, kecuali yang satu saja. Sehingga dengan pandangan ini, innahu yara al-kullah, dia melihat sesuatu yang banyak sebenarnya, tapi min haitsu wahid, dilihat dari kacamata satu saja tempat sumber semuanya. Walam yara min haitsu katsir, dia tidak melihat dari apa yang terlihat oleh mata kepala yang banyaknya, tapi langsung kepada siapa yang memegang atau sumber segalanya. Berangkat dari penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, oleh Zakaria Al-Ansari, dan juga Wali Ruslan, ini akhirnya kita sampai kepada kesimpulan bahwa betul dalam pandangan kaum sufi juga mereka melihat bahwa fana itu ada tiga macam. Jadi ada namanya fana fil zat, ada namanya fana fil sifat, dan ada namanya fana fil af'al. Fana fil af'al itu sama kalau ungkapan mereka mengatakan, dan ungkapan ini terbit dari pandangan mata batinnya. Guru saya Syekh Haji Andi Muhammad Tahir biasa mengajarkan kepada saya bahwa as-sufi itu fauqa ma yaqul, amma ghairu sufi tahta ma yaqul. Anda mau lihat beda antara orang sufi dengan yang bukan sufi. Orang sufi itu fauqa ma yaqul, dia berbicara sesuai dengan fauqa ma yaqul, di atas dari apa yang dia sampaikan. Maknanya apa? Berbicara itu karena membahasakan pengalaman batinianya. Kalau bukan sufi tahta ma yaqul, dia berbicara sesuatu yang dia tidak paham betul hakikatnya dari hafalan atau dari analisa saja, tapi dia tidak merasakannya. Kalau sufi, oh iya benar, ini halus, karena betul-betul dia muncul dari pengalaman spiritual, penemuan betul-betul halus atau kasar umpamanya. Nah, kembali dari sini, di saat orang sufi mengatakan, yang dimaksudkan dengan fana fil af'al itu karena pandangan mata batinnya yang memang tidak menemukan lagi Allah fa ila illallah, memang tidak ada yang berbuat kecuali Tuhan. Di saat orang sufi mengatakan fana fis sifat, lebur di dalam sifat-sifat itu sama dengan perkataan mereka yang juga bersumber dari pengalaman batininya. Pandangan spiritualnya mengatakan Allah hayata illallah, tidak ada yang hidup kecuali Tuhan. Kemarin kita belajar dalam ilmu tauhid itu, sifat hayat itu tusahihu jami'as sifat,
Jadi kita punya pendengaran, kita punya iradat, keinginan, kita punya kudrat, kekuasaan, tapi ilmu, iradat, kudrat, pendengaran, dan bicara itu kalau tidak ada sifat hayat dalam diri kita, itu semuanya menjadi hilang. Nah begitu juga kalau kita mengatakan yang hidup itu hanya Tuhan, berarti yang punya segala sifat-sifat itu hanya Tuhan, bukan kita. Itu pandangan mata batin. Dan yang ketiga, panafil zat, itu betul-betul tembus, dan dia bahasakan pengalaman batin itu dengan panafil zat, lebur, betul-betul menyatakan bahwa Allah maujud illallah, tidak ada yang maujud kecuali Tuhan. Kaum arifin biasa membahasakan dengan istilah ini. Ya, orang arifin biasa mengatakan man syahidal khalqa la fila lahu faqad faz. Kalau ada orang pandangan mata batinnya itu dia tidak menyaksikan lagi ada perbuatan secara hakikat. Nah, ini kita berbicara hakikat ya, bukan berbicara secara syariat atau secara lahiriah. Kalau ada orang yang menyaksikan bahwa secara hakikat itu makhluk ini itu la fi'la lahu. Secara hakikat lahiriah memang ada, tapi secara hakikat dia tidak menemukan pandangan mata batinnya itu. Itu fakat faz, itulah orang yang beruntung, lepas dari jeratan yang namanya kemusyrikan atau musyrik khafi. Tapi lebih tinggi lagi, wa man syahidahum la hayata lahum faqad haz. Kalau dia mampu menyaksikan bahwa, dan ini penemuan batin, tapi lagi-lagi kita kembali, penemuan ini adalah hasil dari inkisyaf, ketersingkapan jiwa, dan ketersingkapan hasil dari nur yang diberikan Tuhan, dan nur dari hasil daripada mujahadah dan riyadah sesuai dengan tuntunan Rasul. Wa man syahidahum la hayata, itu enggak ada yang hidup, hanya Tuhan yang hidup. Karena kita bisa hidup karena dikasih hidup Tuhan. Hidup kita juga dalam genggaman zatnya Tuhan. Akhirnya yang layak hidup hanyalah Allah saja. Nah, kalau sampai kepada pandangan mata batin ini, faqad haz, itu orang yang telah mendapatkan kesempurnaan, keyakinan, dan mendapatkan kedekatan dengan Tuhan. Tapi kalau kita mampu, dan itu juga anugerah dari Tuhan, wa man syahidahum ainal alim, sampai kepada pandangan batin bahwa alam raya ini termasuk diri kita ini hakikatnya itu adalah tidak ada. Keberadaan kita ini majasi, hanya pinjaman saja. Tapi pandangan mata batin langsung kepada inti asal mula segala sesuatu. Kalau sampai kepada pandangan itu dan duduk di maqam itu faqad wasala ilallah, itulah orang yang dalam pandangan kaum sufi, orang yang telah sampai ke maqam ma'rifatullah.